Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Yang bisa dilakukan untuk memenuhi nutrisi anak selama bulan puasa, salah satunya dengan menyediakan menu makanan yang tepat saat sahur dan juga berbuka. Meski kewajiban berpuasa baru diterapkan ketika anak masuk menu sahur dan berbuka bagi anak-anak. Sebenarnya sih nggak macam-macam sih ya, nggak ribet juga gitu. Yang penting ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, karena sayur-sayuran kan utama ya. Saya suka dibikin kuah, karena kan pas bulan puasa tuh paling enak kayak yang kuah. Terus selain itu juga ada protein kayak ayam, daging kayak gitu. Terus ada karbohidrat juga gitu. Yang penting sih nutrisi buat anak-anak ataupun suami, keluarga terpenuhi. Salah satu alternatif menu buka puasa yang ringan dan bergizi adalah es buah. Selain menjadi pelepas dahaga, tentu buah-buahan menyehatkan sekaligus mengembalikan energi tubuh dengan cepat. Itulah sebabnya menu ini menjadi favorit Aurel dan keluarga. Selama si kecil berpuasa, orang tua tidak perlu khawatir. Kuncinya si kecil ceria, asupan makanan terjaga, maka puasanya akan berbonus kesehatan. Selamat berpuasa! Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Desi Juliani, Maulana Rahman, iNews melaporkan. Nah, ini jadi penting sekali untuk melihat nutrisi yang baik untuk anak pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita bahas lebih dalam pemirsa, asupan sehat bagi anak di saat berpuasa. Sudah bersama kami ada Dr. Sonia Wibisono, praktisi kesehatan. Selamat sore, Dr. Sonia, apa kabar? Halo, selamat siang kali ya. Iya, masih siang ya dokter ya. Masih Iya, siang. udah Ini sore aja. ini Nanti ingin malam buru-buru puasa berbuka pertama. puasa sepertinya. Berbuka Dokter puasa. Sonia, baik. Dokter Sonia, ini menu sehat yang tepat untuk anak yang berpuasa sepertinya seperti apa sih, dokter? Ini kita ngomongin anak-anak atau dewasa nih, Mas? Anak-anak dulu. Anak-anak, oke. Jadi kalau anak-anak mau puasa, kan memang itu masih alternatif ya. Jadi apakah mereka mau atau tidak, gitu tergantung keinginan masing-masing. Nah mungkin kan kalau misalnya tidak kuat, bisa dicoba dulu ya beberapa jam. Karena mungkin kan anak tidak bisa dipaksakan juga. Tapi kalau misalnya bisa, memang yang penting harus banyak protein dan karbohidrat yang kompleks. Jadi dia bisa kenyang lebih lama. Jadi seperti protein itu nggak boleh kurang. Tadi memang yang disebutkan benar, sayur dan buah-buahan. Tapi anak kan tahu sendiri, anak kan kadang-kadang suka susah makan sayur. Karena itu kalau lagi puasa kita nggak boleh paksakan. Ya harus sih dicampur. Biasanya buah dan sayurnya itu sayur tuh bisa dicampur-campur sama nasi, misalnya nasi tim atau sup, sehingga mereka bisa suka. Jadi harus kita cermati anak kita tuh sukanya apa, misalnya suka daging, telur, ayam, ikan, itu bagus sekali. Jadi protein itu penting, kenapa? Karena mereka sedang tumbuh. Jadi sel-selnya itu sedang tumbuh, mereka membutuhkan protein untuk bertumbuh, berkembang, apalagi sel-sel sarafnya ya, di otak ya, itu juga harus dikasih protein yang banyak. Nah, selain protein itu juga harus karbohidrat. Kalau bisa yang kompleks ya, seperti nasi merah, roti gandum, tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nasi putih. Kalau spaghetti juga termasuk karbohidrat kompleks, itu bisa bikin mereka kenyang lebih lama, sehingga saat sahur dikasihkan protein dan karbohidrat kompleks, spaghetti, nasi merah, roti gandum, mereka bisa tahan laparnya lebih lama. Dan yang terpenting, selama buka puasa sampai sahur itu harus minum yang banyak, sebanyak 2 liter. Kenapa? Karena satu harian cairan yang dibutuhkan itu 2 liter, itu harus dipenuhi selama berbuka sampai ke sahur. Jam 6 sampai jam 3, jam 4 itu harus terpenuhi semua 2 liter. Jadi harus minum air putih yang banyak, itu juga penting. Nah selain itu kalau misalnya agak capek ya mungkin bisa ditambahin dengan vitamin ya. Karena kan sekarang lagi masih pandemi COVID, jadi agar anak-anak tetap imun sistemnya kuat, harus ditambah juga dengan vitamin kalau mereka capek. Atau misalnya kan kebangun malam, tapi tetap mesti pagi-pagi sekolah online. Jadi mungkin perlu banyak buah, dan kalau capek-capean ditambah dengan suplemen vitamin. Nah kalau tadi yang menu yang dokter sebutkan tadi, apakah sudah menjamin tidak mudah lemas atau mungkin ada hal lain yang bisa bikin anak-anak ini tidak mudah lemas, walaupun kan kalau anak kecil memang sering berkegiatan juga ya walaupun puasa. Iya, gitu. mereka sering berkegiatan. Aktif, gitu. Karena itu
anak kecil nggak cukup cuman buah dan sayur. Buah dan sayur memang benar harus banyak, tapi yang penting adalah protein dan karbohidrat tadi. Karena itu kan untuk tenaga ya, karbohidrat sumber tenaga. Jadi kan kita ada gizi. Itu yang pertama karbohidrat adalah sumber tenaga. Itu seperti nasi, singkong, jagung. Nah yang kompleks itu yang tahan lapar lebih lama seperti nasi merah, gandum, spaghetti. Itu menjadi pilihan. Kemudian protein. Fungsinya apa? Protein untuk membangun sel-sel yang rusak. Dia fungsinya untuk membangun sel termasuk sel saraf, sel tubuh. Kalau kita lagi kecapean terus kita tidur, besok-besoknya bisa segar. Nah itu dibantu oleh protein sel-selnya untuk bisa regenerasi. Nah itu harus makan yang banyak selama puasa, apalagi anak-anak ya. Selama Protein puasa, harus tinggi. baik. Khususnya untuk sahur ya dokter ya. Nah itu untuk sahur, kalau menu berbukanya dokter, tahu anak-anak sangat suka sekali misalnya makanan-makanan yang manis, coklat, permen. Bolehkah itu dijadikan sebagai menu berbuka puasa dokter? Nah itu hati-hati, boleh aja, tapi habis itu harus sikat gigi ya. Karena anak-anak biasanya kalau yang tidak disiplin sikat gigi, takutnya giginya jadi bolong-bolong. Kan sayang ya, apalagi kalau giginya udah ada tumbuh gigi asli, bukan gigi susu, gigi yang tua, nanti itu bisa bolong-bolong. Jadi kalau misalnya mau makan yang manis-manis, sebaiknya makan buah. Kalau mau coklat kurma tuh jauh lebih sehat loh, karena kurma itu termasuk antioksidannya tinggi, karena dia termasuk buah. Jadi untuk regenerasi sel-sel yang rusak juga lebih bagus ya buah-buahan, kurma dibanding coklat, permen. Karena kalau coklat permen itu ya kalau mau dicampur buah deh gimana. Buah pakai es krim sedikit, pakai coklat cair, nah itu bagus. Tapi nanti malamnya sebelum tidur jangan lupa gosok gigi. Baik. Penting banget ya untuk gosok gigi secara teratur. Jadi sebenarnya pilihlah buah bagus ya untuk berbuka. Kalau mau dicampur dengan coklat sedikit itu bisa. Jadi anak kecil tuh yang pinter adalah yang bagus adalah kita harus bisa pinter-pinter orang dewasanya untuk mengkombinasi makanan sehingga makanannya itu bisa bergizi tapi tetap disukai oleh si anak kecil itu. Baik. Nah, dokter biasanya kalau berbuka puasa khususnya untuk orang dewasa biasanya ada anjuran agar buka puasanya dengan makanan yang ringan saja. Kemudian makanan beratnya itu beberapa jam atau paling tidak setelah sholat tarawih atau sholat isya 2 atau 3 jam lah setelahnya. Kalau anak-anak yang mungkin kondisi mereka lebih cepat mudah lelah daripada orang dewasa, harus seperti orang dewasa kah makan beratnya setelah beberapa jam kemudian atau ketika buka puasa langsung makan berat? Bisakah seperti itu? Bisa langsung makan berat, tapi mungkin dicicil makannya. Jadi karena takutnya kan perut kita habis kosong lama. Jadi mah itu atau lambung biasanya mereka agak menciut kalau kita puasa. Makanya biasanya puasa hari-hari pertama tuh lapar banget, tapi nanti sesudah 5 hari tuh biasanya lebih udah adaptasi, udah nggak terlalu lapar. Kenapa? Karena kita tuh langsung menciut nanti lambung kita saat kita puasa dan dia tuh udah lama-lama terbiasa kecil. Nah saat kecil itu kalau dikasih makanan blok langsung besar, biasanya dia akan terjadi radang, gastritis atau yang namanya mah. Nah itu kalau anak kecil mungkin bisa dicoba, nggak apa-apa misalnya mau makan makanan besar, tapi mungkin setengah porsi dulu. Nanti 1-2 jam lagi makan lagi setengah porsi. Jadi bukannya makan banyak itu saat sahur, tapi harus kecil dan dicicil gitu. Jadi kecil dicicil tuh isinya bisa apa aja ya, bisa yang manis-manis atau bisa langsung makanan yang protein sama karbohidrat nggak apa-apa, tapi dicicil aja porsinya selama dari berbuka sampai sahur. Baik, terima kasih Dr. Sonia Wibisono atas informasi yang diberikan sangat berguna sekali. Dan pemirsa